singkat saja. Bismillah. Kita langsung kepada hikmah selanjutnya. Hikmahnya Ibn Athail As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ila anqal. La amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yukhtaqar indaka wujuduh. La amala arja, tidak ada sebuah amal yang sangat diharap untuk diterima oleh Allah. Tidak ada amal yang lebih bisa diharap untuk diterima oleh Allah. Tidak ada yang lebih diharap melebihi daripada min amalin yaghibu anka syuhuduh, melebihi daripada amal yang sudah tidak masuk dalam pandanganmu. Maksudnya yaghibu anka syuhuduh, sudah tidak lihat. Nah, ini gambaran ketulusan. Makna sederhana begini, amal yang tidak ada amal yang mudah diterima oleh Allah melebihi daripada amal yang di saat kita melakukan kita tidak melihat amal itu lagi. Kalau kita melihat lagi, nah ini masih ngitung-ngitung amal. Makanya kalau beramal sudah lupakan, jangan disebut-sebut. Nah itulah yang diterima oleh Allah. Jangan sebut-sebut sudah, jangan ingat-ingat sudah. Jangan kau, aku sudah berbuat selesai, aku serahkan kepada Allah. Itulah amal yang diterima oleh Allah. Ini makna globalnya seperti itu. Wa yuqtaqar indaka wujuduh, dan engkau merendahkan amal itu di matamu sendiri. Wujudnya amal padamu engkau rendahkan. Dua penyakit yang menjadikan amal tidak terima dipangkas dengan hikmahnya Ibn Athail As-Sakandari. Yang pertama adalah riya. Yang kedua adalah ujub. Riya itu engkau selalu ingin menyebut-nyebut amalmu, ingin kau lihat amalmu lalu kau perlihatkan kepada orang, itu riya. Yang satu lagi ujub, ingin membesarkan amal di matamu sendiri. Ini hasil karyaku, aku sudah sholat, aku. Akhirnya masuk wilayah ujub, berbangga dengan amalnya. Dia tidak sadar bahwasanya amal itu bisa dia lakukan karena Allah. Maka ini dua-duanya menjadi tidak dilakukan. Maka agar bisa diterima oleh Allah, dalam bahasa yang sering kita dengar adalah harus bebas dari riya, bebas dari ujub. Baik, sekarang kita akan coba jelentrehkan begini. Orang yang tingkat keikhlasannya masih rendah, ibadahnya ibadah kelas dasar, belum kelas tinggi, itu biasanya beramal sedikit saja sudah, wah aku sudah, alhamdulillah, masya Allah, aku sudah bisa. Nah ini kelas rendah. Alhamdulillah, tahajud, masya Allah, wah puasa. Nah ini orang kalau sudah pangkatnya mulai tinggi lagi, ya Allah, semalam aku hanya dapat sebegitu ya Allah, padahal telah kau beri kenikmatan aku sehat. Itu ada orang sakit saja bisa 10 rakaat, kenapa aku cuma 6 rakaat ya Allah? Nah sudah mulai beda kan. Ini pangkatnya sudah tinggi. Dengan yang pertama tadi, wah sudah, siapa dulu nih, saya kok tahajud biasa, sudah setiap malam saya puasa enteng, sudah 20 tahun puasa Senin Kemis. Wah hebat, masya Allah. Tapi kalau sudah mulai pangkatnya tinggi, amalnya itu menjadi rendah di matanya. Ya Allah, apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Apa yang aku lakukan ini enggak ada apa-apanya, dan juga apa yang aku lakukan juga darimu ya Allah. Aku bisa sujud, engkau yang menjadikan aku bisa sujud. Aku bisa mengambil air wudhu, engkau yang mudahkan ya Allah. Nah ini pangkat tinggi. Makanya kalau sudah dikit-dikit gampang membesarkan amalnya, enggak diterima oleh Allah nanti. Akan tapi ahli, orang sudah pangkatnya tinggi, dia beramal banyak pun masih merasa kurang, dan takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut, ya Allah, sudah beramal baik masih dikoreksi lagi, ya Allah, aku sudah melakukan sholat, akan tapi aku lupa ini bajuku dari mana ini ya Allah. Ya Allah, aku mendapatkan baju ini, bajunya dipikir halal wa haram,
Oh, ibadahnya banyak, umroh pulang pergi, rebutan waris, gak sadar dia mau kemana dia. Sudah begitu merasa sudah punya surga. Masya Allah, umroh penghapus dosa, umroh penghapus dosa. Nah, ini tingkat. Makanya dikatakan Ibn Athaillah Sakandari, semakin seseorang itu melihat amalnya itu kecil, semakin mudah diterima oleh Allah. Yuhtaqarri wujuduhu, kecil, ya Allah, ya Allah, belum pantas aku, ya Allah. Dan setiap saat kita mengadu kok kepada Allah, kita tahu kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, melakukan sholat, puasa dan sebagainya, itu perintah dari Allah, sehingga kita pun ikrar dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu, jelas. Akan tapi kita pun harus sadar bahwasanya seorang hamba tidak bisa meletakkan jidatnya ke tanah untuk sujud sekali saja kecuali itu rahmat dari Allah. Maka bergegaslah seorang hamba yang sadar memohon kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, kepadamulah aku memohon pertolongan agar aku bisa berinfak, agar aku bisa berderma, agar aku bisa sujud, agar aku bisa puasa. Nah, ini pangkat. Kemudian harus diperlebar lagi pemahamannya bahwa semua amal baik yang kita lakukan ini ternyata permulaan kebaikan adalah dari Allah. Allah memandangmu dengan kasih sayangnya, maka Allah berikan di hatimu keinginan untuk melakukan kebaikan. Maka di saat kita bisa berbuat baik pun bukan kita minta, ya Allah aku sudah nyembah kepadamu ya Allah, bukan begitu. Akan tapi di saat seorang hamba melakukan kebaikan, yang ada di dalam hatinya adalah puji syukur, ya Allah, yang menjadikan aku seperti ini adalah Engkau ya Allah, yang memberikan kemauan adalah Allah. Sehingga kalau kita mau hitung-hitung ibadah, nggak pantas dinisbatkan kepada kita. Kenapa? Semua sahabnya dari Allah. Semua sahabnya dari Allah. Tenaga Allah kasih, rizki Allah kasih, apalagi semua dari Allah. Lalu kita bisa melakukan ibadah, sehingga sebanyak apapun ibadah yang bisa kita lakukan, ternyata itu adalah percikan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak pantas lagi seorang hamba menisbatkan pada dirinya, ya sabar dulu, wong saya kok. Nah, kalau sudah begitu masuk wilayah ujub, dan ujub itu nanti membuahkan, melahirkan penyakit-penyakit yang banyak. Remehkan orang lain, lah orang kaya begitu, sedekahnya cuma segitu, ya sabar. Ini ustadz tahajudnya 2 rakaat, ya ini ustadz kok tidak puasa ini hari Senin Kemis, karena dia ahli Senin Kemis. Sudah mulai ngeremehin orang kan, di belakang ustadznya pas hari Senin tiba-tiba minum di mimbar. 10 Muharram puasa, semua puasa, ustadznya lagi gak puasa. Ustadz tidak puasa. Lo mulai ngerendahkan orang kan, nggak cukup dia. Bukan sekedar dia masuk wilayah ujub, berbangga dengan amalnya, membesarkan amal, tapi setelah itu masuk wilayah merendahkan orang lain. Lihat ini kalimat indah dari Ibn Athaillah Sakandari. Paling mudah diterimanya amal adalah yaghib angka syuhuduh, sudah tidak kau lihat lagi. Setelah berbuat baik sudah. Maka hikmahnya Luqman Hakim itu kan sederhana. Hikmah Luqman Hakim, suatu ketika beliau berkata, nasihati anaknya, wahai anakku, agar engkau diterima oleh Allah, lupakan 2 hal dan ingat 2 hal. Apa itu? 2 hal yang harus engkau lupakan adalah, jika engkau berbuat baik, segera lupakan. Dan yang harus kau lupakan yang kedua adalah, jika ada orang berbuat salah kepadamu, segera lupakan. 2 hal yang harus kau lupakan, selamat kau. Yang pertama apa? Jika engkau berbuat baik, lupakan. Biar gak dihitung-hitung. Coba saja Anda sedekah 10 juta, mau sedekah lagi ingat, oh, kemarin sudah 10 juta. Kalau Anda lupa, keluar lagi duit, enak. Tapi gara-gara diingat lagi, oh sudah sedekah, kapan? Dihitung 20 tahun yang lalu, sudah kedaluarsa. Maka nasihat ringan dari Luqman Hakim, lupakan 2 hal. Jika engkau berbuat baik, segera lupakan. Jika ada orang berbuat salah kepadamu, segera lupakan. 2 hal yang harus selalu kau ingat. Jika engkau berbuat salah,
Ingat terus biar engkau bisa segera tobat dan terus tobat. Yang kedua, tidak mengulangi lagi. Yang harus kau ingat terus adalah jika ada orang berbuat baik kepadamu, hendaknya kau ingat terus agar kau bisa terus memperbanyak terima kasih kepadanya. Termasuk Allah, bukan manusia saja, kebaikan orang, kebaikan siapapun, hendaknya kau ingat terus agar semakin besar syukurmu. Sederhana. Tadi yang mudah Pak, lupakan amal, jangan dilihat terus. Nah, kalau ingin melihat amal dalam irama koreksi. Pernah suatu ketika dalam bab ikhlas waktu itu, yuk kita hitung-hitungan amal kita. Bukan hitung-hitungan amal kita banyak atau tidak banyak. Kita merenung, amal kita diterima tidak oleh Allah kira-kira? Ada unsur riya atau tidak? Merenung. Jangan sampai banyak amal, tak taunya apa? Habis. Hanya kita pamerkan di depan seseorang, bangga di depan seseorang, menjadikan kita meremehkan seseorang, menjadikan kita sombong, habislah amal itu. Kita perlu di saat beramal kita koreksi lagi, ya Allah, aku beramal. Nah ini, karena Allah atau tidak. Maka sederhana, agar amal diterima, yang paling bisa diharap dan mudah diterima oleh Allah adalah jika engkau mudah melimpahkan amal tersebut. Jangan dilihat. Ini adalah hilang daripada riya. Nggak pengen disebut oleh siapapun. Oh, Masya Allah Pak Haji, ini sandal yang saya belikan dulu itu ya? Oh sudah 10 tahun, mereknya aja sama, masih ingat. Allah, nah, dunia. Tapi kalau sudah lupa, nggak sadar bahkan. Kalau yang bangun masjid itu adalah dia, nggak ingat bahkan. Baru setelah dengar ceritanya, oh baru sadar. Dia kalau nggak ingat, memang tidak biasa mengingat-ingat. Maka tanda amalmu yang diterima oleh Allah adalah mudah, engkau tidak gampang menyebut-nyebutnya. Sederhana. Kemudian tanda amalmu diterima oleh Allah, yuhtaqar indaka wujuduh. Amal yang kau lakukan terus kau anggap kecil. Nah ini kalau sudah kita begitu hebat. Semua amal yang kita lakukan dibanding dengan karunia Allah kecil, ya Allah. Enggak sebanding, ya Allah. Kau beri 1 miliar, ya Allah, aku hanya nyumbang 100 juta. Ya ilahi, astagfirullah ya Rabb. Wah, ini berat banget bagian duit nih. Ya Allah, aku bisa tidur jam 10 malam. Kenapa tahajud saya juga tidak bisa, ya Allah? Puji syukur kepadamu, ya Allah, atas ibadah yang aku sudah mudahkan untukku. Tapi aku mohon maaf, ya Allah, aku tidak bisa sempurna dalam ibadah. Lihat. Sehingga kalau orang sudah makomnya tinggi nanti, mereka menyesalnya bukan menyesal urusan dia itu melakukan keharaman, sehingga menyesalnya di saat dia tidak bisa melakukan kebaikan. Kan kita perlu menyesal karena seseorang melakukan dosa. Nah ini, ada orang menyesal karena dia telah melakukan dosa. Khauf, menyesal dan takut melakukan dosa. Ini adalah tingkat pangkat. Paling tidak kita tidak apa-apa di sinilah. Cuman pangkat tinggi bukan itu. Dosa sudah sangat jauh. Pangkat tinggi adalah takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Bukan dosa, tapi sudah masuk amalnya, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendidikan dari Ibn Athaillah Sakandari di sini adalah agar kita selalu bagaimana kita memperhatikan amal kita ini agar tidak dirongrong oleh penyakitnya. Penyakit yang pertama adalah riya. Sebut-sebut, wah, diabadikan namanya. Semuanya namanya harus nempel di sepuat setiap sedekahnya harus tempelin namanya dia, mau dihabisin pahalanya. Tapi ingat, ini kalau kita kembalikan bab riya ya, urusan riya urusan pribadi ya, jangan ngurus riyanya orang. Awas, hati-hati. Ini saya ingatkan lagi, mohon bisa didengar nanti dalam kajian abadikan amal dengan ikhlas. Jangan sekali-kali menunjuk kepada orang dengan sebutan riya. Bukan urusanmu. Kadang-kadang kita pandainya riya. Hebat bener nih manusia, kok tahu hatinya orang. Awas, jangan sekali-kali. Tapi kalau anda ingin menunjuk riya, tunjuklah kepada dirimu sendiri. Jangan-jangan kau riya ya. Seneng ya, kamu sedekah 1 juta kedengaran sama orang. Seneng ya. Riya, tunjuk dirimu sendiri. Tapi jangan sekali-kali menunjuk orang lain, riya. Nah, ini.
Karena yang namanya riya itu halus. Dalam hadis disebutkan akhfa min dabiwi namlatis sauda ala sakhratis samma fil lalati dhulma. Yang namanya riya itu halus, makanya jangan sok tahu. Lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Waduh, Nabi yang menyebutkan. Sudah ngulangnya saja susah, apalagi mikir riyaknya. Lembut. Riya itu muncul kadang 10 tahun yang akan datang. Ikhlas, enggak kuat. Bahkan mau mati bisa disebut. Jadi yang namanya riya tidak serta-merta hari itu dia riya. Bisa esok lusa kan? Bisa minggu depan. Bisa ini. Oh, ini yang bangun saya. Sudah 20 tahun hancur amalnya. Pamer dengan kebanggaan. Makanya riya itu halus. Imam Ghazali menyebutkan satu riwayat, amal ini akan dibawa oleh malaikat. Masuk pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Pintu amal tidak tahu kayak apa pintunya, jangan banyak tanya, sudah saya tidak ngerti pintunya kayak apa itu. Pokoknya oleh malaikat dibawa masuk pintu 1, pintu 2, pintu 3. Itu lolos sampai sampai nyampe kepada Allah. Tiba-tiba Allah mengatakan, "Tidak aku terima karena dia berbuat bukan karena aku." Malaikat nggak tahu. Jangan mengatakan orang lain riya, pas hari ini. Kemudian jangan sekali-kali sering atau berkata, "Aku ikhlas loh ya." Ngapain ngomong begitu? Ikhlas itu karena Allah, nggak usah kasih tahu sama saya, Pak. Ikhlas itu perbuatan baikmu karena Allah. Ngapain ngasih tahu saya? Ya saya ya enggak ngasih tahu. Ini ngomong sama saya barusan. Kok bilang nggak ngasih tahu? Jebol lah itu tabunganmu. Cuman berbicara ikhlas boleh, bicara tentang ikhlas. Misalnya saya ngasih duit, saya ikhlas loh ya. Nggak usah ngomong juga. Ini urusan dengan Allah. Kalau ikhlas tunjuk ke orang. Kalau riya boleh tunjuk ke sini. Kita sering mendua orang ya, riya, itu aja pamer, masjid aja pakai nama. Urusan dia. Memang dari mana kita tahu kalau dia itu riya? Loh, kok hebat banget nggak malaikat kalah sama kamu? Bisa jadi dia itu menulis masjidnya itu adalah karena dia memerangi riya kok. Kok bisa memerangi riya bagaimana? Nulis namanya tulis masjid. Ya hati-hati. Nah, saya sebutkan memerangi riya itu halus. Ada orang nyumbang masjid begini. Nyumbang masjid. Cuman pakai aturan, nyumbang aja pakai aturan ini. Ada aneh. Orang zaman sekarang nyumbangnya aneh-aneh, pakai aturan. Hei pengurus masjid, apa sih? Saya mau nyumbang masjid, nyumbang ke sini infak. Alhamdulillah, tapi syaratnya apa syaratnya? Setiap Jumat harus diumumkan kalau Pak Haji ini nyumbang ke masjid, mau enggak? Nah ini model begini nih. Nah ini riya apa ikhlas? Ada yang ngomong riya tuh. Sudah dibilang jangan nuduh orang lain riya, macam riya. Belum beres pengajiannya sudah. Ya. Kok nuduh orang riya? Pamer. Urusan dia bukan urusanmu dia. Dia sebetulnya orang pengen belajar memerangi riya ternyata. Loh kok memerangi riya pamer? Oh iya, dia itu nyumbangnya tuh 100 juta. Cuman pesen sama pengurus masjid, tolong umumkan setiap Jumat depan kalau saya nyumbang 1 juta. Lah. Nyumbangnya 100 juta, 99-nya disembunyikan, nyumbangnya 100 juta. Minta diumumkan berapa? 1 juta. Coba Anda aja nyoba, berat kayaknya. Ayo Anda nyumbang 10 juta suruh ngumumkan 1 juta. 1 juta ya? Iya. Salah nyebut aja protes. Ayo hati-hati. Sudah terlanjur kita nuduh dia riya. Hati-hati, jangan katakan kau riya. Kalau pengen nuduh riya nih, pangkatmu tinggi, merasa amalku belum diterima. Ya Allah, jangan. Nah ini akan diterima oleh Allah. Kalau kita menuduh, kita takut kita amal tidak diterima, malah justru diterima oleh Allah. Dan jangan sekali-kali bener loh ya, saya bantu dia lillahi ta'ala ikhlas. Tapi kok loh pakai tapi, pasti kalau orang suka ngomong ikhlas tuh biasanya ada ujung-ujungnya, ada tapinya. Makanya jangan suka ngomong aku ikhlas. Dia ikhlas urusan dengan Allah, kau kabarkan kepada manusia semuanya. Kasih selesai. Biarpun ketahuan orang, ya biarkan orang lihat kok, mana orang punya mata kok. Cuman jangan usah ngomong, ini ikhlas loh ya saya, ini ikhlas loh ya saya. Nah, biar amal diterima. Kalau sudah kita sering menyebutnya, maka
Bisa saja itu diterima. Karena apa? Menyebut amal bisa jadi kalau Anda kuat. Untuk apa? Agar ditiru oleh orang lain. Atau ada tujuan untuk merangi riak tadi. Yang Anda sebut cuma 10 juta, padahal Anda nyumbangnya berapa tadi? 100 juta. Makanya jangan suudzon. Anda boleh menyebut amal. Anda boleh saat ini sedekah. Saya akan sedekah ke pesantren Al-Baja 10 juta depan orang, biar yang lain niru. Cuman Anda pangkatnya tinggi. Jangan-jangan 10 juta nggak diterima. Awas ya. Transfer 100 juta. Nggak ada yang tahu. Nah, ini baru hebat. Makanya kalau takut riak, jangan tidak beramal. Bahaya itu. Anda boleh sholat depan orang 10 rakaat. Allahu Akbar. Bu, mohon maaf saya sholat dulu ya 10 rakaat. Allahu Akbar. Riak tanda ini. Sudah ngerti tidak berani ngomong. Rupanya dia merangi hawa nafsu. Sampai di kamarnya dikunci. Tadi kau seneng ya sholat 10 rakaat dilihat calon mertua? Calon mertua yang lihat. Sekarang 20 rakaat di kamar. Cik, ayo. Kalau tidak mau awas. Allahu Akbar. Paksain 20 rakaat. Cuman kebanyakannya anak muda, tua juga ada kadang-kadang. Kalau sholat depan orang bisa panjang, apalagi depan calon mertua. Kalau kamarnya lagi, kalau di kamar bisa lap-lap super kilat. Nah, Ibn Athaillah As-Sakandari ngajak kita menyelesaikan masalah ini. Jangan selalu dihadirkan dalam ingatan kita tentang amal itu. Akan masuk wilayah riya nanti. Dan jangan kau besarkan amalmu di matamu. Akan tapi rendahkan amalmu. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Belum cukup ya Allah, masih kurang ya Allah. Kalau sudah begitu, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sedekah. Iya kok cuma segini ya, padahal kok kurang lah ini. Selalu mengecilkan amal. Makanya wa yuhtaqar indaka wujuduh, akan rendah, kecil amal itu di hadapanmu. Kemudian setelah itu agar semakin kecil amal itu di hadapanmu, katakan kepada dirimu sendiri, kau bisa sujud karena Allah. Kau enggak punya apa-apa. Rakaat yang kau tegakkan, Allah yang kasih kesempatan kepadamu. Rizki yang kau sedekahkan, hei diriku, 1 miliar yang kau sedekahkan itu dari mana coba? Dari kerjamu kan? Kerjamu. Yang ngasih tangan siapa? Ayo. Yang ngasih mata siapa? Ayo. Yang ngasih ini siapa? Allah. Akhirnya ya Allah, kecil sekali amalku di hadapanmu ya Allah. Diterima oleh Allah. Semoga Allah menerima amal kita, menjauhkan dari riya dan menjauhkan dari ujub. Ada riya, ada ujub, ada ikhlas. Riya membesarkan amal di mata manusia, ujub membesarkan amal di mata sendiri, ikhlas menyerahkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.